berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari siang hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ilmu yang bermanfaat itu definisi sederhananya ilmu yang datang ketika dibutuhkan, itu namanya manfaat. Jadi manfaat itu ada hasilnya, hasilnya ya ibadah gitu. Kalau datang waktunya cara mandi janabah, ingat ilmunya, berarti ilmunya manfaat. Datang waktu sholat, air kagak ada, maka mestinya ilmu tentang tayamum yang dulu dia ngaji itu datang gitu. Tapi kalau ilmunya kagak datang-datang, berarti ilmunya kagak manfaat gitu. Ilmu kagak manfaat, biasanya dulu niat ngajinya salah. Niat ngajinya salah. Jadi biar ilmunya manfaat, niat ngajinya kudu bener. Niat ngaji yang bener tuh salah satunya niat ketika belajar agar kalau bahasa Indonesia yang bagus tuh untuk menghilangkan kebodohan. Tuh niat gitu. Jadi belajar agama, ngaji, duduk di majelis talim. Kalau orang kampung bilangnya biar kagak bego begitu. Cuman kalau bahasa yang benar kan menghilangkan kebodohan gitu. Apalagi hal-hal agama. Sebab ini kan kita memang dituntut oleh syariat buat beribadah. Ibadah itu isinya mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Dari mana kita tahu ini diperintah, dari mana kita tahu dilarang, gitu. Nah, itu biasanya di pengajian tuh diajarin gitu. Kalau bukan di pengajian, biasanya kagak diajarin. Maka penting bagi kita untuk hadir di majelis dan juga memanfaatkan majelis yang ada. Sebab memang kita dituntut untuk beribadah. Gitu. Nah, pelajaran yang akan kita pelajari siang hari ini yaitu tentang hadas dan najis. Hadas dan najis. Jadi hadas dan najis ini dulu Nabi Muhammad SAW sama sahabat-sahabat yang lain tuh sempat ngelewatin kuburan. Dia lagi jalan begitu. Tiba-tiba Nabi Muhammad berhenti. Ada kuburan nih di kiri kanan Nabi. Ada yang kanan, ada yang kiri. Nabi Muhammad SAW tiba-tiba bilang, innahuma la yu'adzaban. Ini dua kuburan nih dalamnya lagi disiksa nih orang. Gitu. Ini dua orang nih la yu'adzaban, lagi disiksa ini sama malaikat. Kata sahabat yang bersama Nabi, lima yu'adzabani ya Rasulullah. Itu disiksanya kenapa ya? Dulu dia ngapain di dunia? Dulu ngapain pas waktu itu? Wa ma yu'adzabani fi kabir. Disiksa bukan karena dosa besar, begitu. Dia kagak syirik sama Allah, enggak. Dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak minum khamr, gitu. Terus kenapa ini dua orang disiksa? Kata Nabi Muhammad, fakana, yang pertama yang disiksa ini karena yabulu walam yastanzih, gitu. Ini yang satu ini kalau kencing kagak cebok, gitu. Kata Nabi Muhammad gitu. Ini yang satu ini kalau kencing kagak cebok, layastanzih. Layastanzi ini dalam banyak riwayat ini diartikan berbagai macam oleh para ulama. Salah satu maknanya tidak layastanzi, tidak berbersih-bersih. Tapi makna lain tuh layastanzi itu tidak menutup tempat buang airnya.
Artinya dia tuh kencing di tempat terbuka begitu, kelihatan orang gitu. Jadi kencingnya di bawah flyover, itu tuh gitu. Kencingnya di pinggir pohon gitu, tempat orang itu, itu tuh namanya layastansi. Jadi kencing di tempat dan orang gitu. Urat malunya udah hilang begitu kan, orang malu sebenarnya kalau lagi kencing kelihatan orang. Cuman itu orang kalau urat malunya hilang tuh kurang syarat jadi orang sebenarnya. Soal syarat jadi orang tuh kudu punya malu gitu. Kalau lagi kencing dia kelihatan orang kagak malu, itu kurang syarat dia jadi orang. Ini yang satu nih layas tanzih, kencing kagak cebok. Ini gara-gara kencing kagak cebok, najisnya nempel di badannya, celananya juga nempel. Akhirnya ibadah yang dikerjakan jadi kagak sah. Kemana-mana bawa najis, begitu. Bini nempel kena najis, anak cium tangan kena najis, gitu. Udahnya najis, dia menajiskan banyak orang tuh, pantas dosanya gede itu, disiksa. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad, fakana yamshi bin namimah. Ini kalau yang kedua nih disiksa, dulu hidupnya kerjanya cuman adu domba, gitu. Jadi ke sono manasin, di sini manasin, pokoknya biar orang pada ribut. Gitu. Zaman dulu begitu, kalau zaman sekarang tinggal buka akun Instagram aja, buka akun siapa gitu komen. Oke, gue mah kalau digituin gue buka celana, gitu, panas-manasin orang, gitu. Ini panas-panas, tahu nih ada berita orang ribut, datanglah ke akunnya lihat, komen dah, gitu. Gue sih kalau yang namanya laki, gue samperin ke rumahnya, itu. Ada lagi yang komen lanjutkan bang, nah, itu juga sama itu namimah juga itu, kan manas-manasin tuh. Dan ya gasken kan gitu kalimat itu gitu sama itu. Ini orang lagi ribut dipanas-panasin kan mah. Itu namanya namimah. Sebab namimah itu kalau orang bunuh orang hanya atu doang beres. Dosanya bunuh. Tapi namimah orang bisa ribut satu kampung gara-gara namimah kan begitu. Gara-gara orang ngasih kabar kagak benar satu kampung bikin bisa ribut. Satu negara bahkan bisa bisa ribut gara-gara namimah. Nah, ini salah satu pentingnya kita, satu poinnya belajar tentang taharah. Sebab taharah nih yang kita kira nih remeh, ternyata nih di kuburan, ini belum ke akhirat nih masih di kuburan, udah digebukin, gitu. Masih di kuburan. Kan ya, kalau di akhirat tuh udah ada ininya, udah ada SOP-nya tuh. Waduh, udah ada SOP-nya. Kalau di kuburan kan belum ada itu. Ini malaikat gebukin sesuka-suka dia aja, demen banget itu dia. Gitu. Mumpung belum akhirat belum datang, itu. Mumpung akhirat belum datang, gitu. Itu maka itu untuk menghindari apa namanya siksa kubur, sekaligus kita bisa beribadah kepada Allah. Penting kita tahu tentang ilmu taharah. Nah, yang kita bahas kali ini tentang hadas dan najis. Jadi pendahuluannya bahwa taharah itu memang syariat Islam yang fungsinya dua. Fungsinya taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dah itu aja. Jadi semua masalah taharah itu ujung-ujungnya dua. Menghilangkan najis atau mengangkat hadas gitu. Jadi semua, jadi taharah itu kalau kata ulama fikih, taharah itu istilahan amalun yarfa'u bihi al-hadatsa wa yuzilu bihi najisa. Pekerjaan di dalam syariat Islam yang dengan itu orang mengangkat hadasnya dan juga menghilangkan najis. Begitu itu namanya taharah. Maka bahas hadas dan bahas najis itu memang pembahasan inti daripada taharah. Apa itu hadas? Apa itu najis? Najis itu sesuatu yang menjijikkan dalam pandangan syariat. Itu didefinisikan seperti itu. Atau ulama apa namanya mendefinisikan ma yastakdziruhu syar'u wa yamna'u sihhata bihi. Sesuatu yang dinilai kotor oleh syariat
dan kalau itu nempel pada badan, pakaian atau tempat, sholat orang muslim tidak sah. Begitu, itu namanya najis. Nah, jadi najis itu benda, benda, barangnya kelihatan. Itu namanya najis. Makanya bahasanya najis itu izalah. Izalah tuh diilangin, karena aslinya ada. Maka biar suci, ilangin, gitu. Diilangin bahasanya. Ini najis. Jadi dia itu barang apa, konkret, ada bentuknya, ada dimensinya, bisa dilihat, bisa dipegang. Kalau lagi iseng bisa dirasain tuh gitu. Iya, iya, ada bapak-bapak lihat ubinnya basah. Ini air apaan ya? Gitu, dia bingung. Dedek kencing di sini kagak? Tahu ya. Ini biasa apa? Dirasain sama dia. Oh iya, ini mah kencing dedek ini mah. Itu bisa tuh kalau najis gitu, bisa dirasain. Tapi yang namanya hadas itu bukan benda tuh. Hadas itu bukan benda. Hadas itu abstrak. Jadi perkara abstrak. Kalau didefinisikan tuh amrun aitibariyun yaqumu bil badani yamna'u sihhatas shalah. Dia adalah sesuatu yang abstrak. Kagak ada wujudnya hadas itu. Amrun aitibar. Status yang nempel pada badan setelah badan itu mengerjakan penyebab hadas gitu. Jadi hadas itu bahasa sederhananya, hadas itu status diri yang didapatkan oleh seorang muslim setelah dia melakukan penyebab-penyebab hadas. Contoh paling sederhana, orang tidur. Nah, gitu. Setelah bangun tidur, ini orang berhadas kecil. Sebab tidur adalah penyebab hadas. Habis tidur mau langsung sholat boleh gak? Nggak boleh. Sebab dia berhadas. Hadas itu mencegah keabsahan sholat. Gimana Ustaz habis tidur biar boleh sholat? Hadasnya diangkat dulu. Jadi kalau hadas bahasanya diangkat. Sebab kalau dihilangin kan emang udah hilang, udah gak ada gitu. Kayak kita apa namanya ngumpulin donasi untuk mengangkat beban saudara-saudara kita. Nah, gitu. Jadi bebannya diangkat gitu. Soalnya beban yang mau diangkat tuh emang kagak kelihatan gitu. Makanya bahasanya diangkat. Wudu kan gitu niatnya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadas. Wudu untuk liraf'il, untuk mengangkat hadas. Gitu. Jadi hadas dengan najis yang pertama bedanya, najis itu kelihatan, ada barangnya. Kemudian hadas itu perkara abstrak, begitu. Perkara abstrak yang menempel pada badan muslim setelah melakukan penyebab hadas. Orang tidur itu hadas. Maka ketika dia bangun statusnya berhadas. Jadi kagak ada najisnya di badannya, cuman karena tidur dia berhadas. Hadasnya apa tuh? Hadas kecil. Nanti kita jelasin tuh ada hadas besar. Hadas kecil cukup diangkat dengan wudhu aja, gitu. Dengan wudhu saja. Yang kedua, hadas itu menempel pada mukallaf. Hadas. Jadi kita nggak bisa bilang kucing baru bangun nih, kucing berhadas nih, gitu nggak bisa. Kucing bukan mukallaf, begitu. Kucing bukan mukallaf. Jadi yang namanya hadas itu khusus kepada orang mukallaf. Hatta orang non muslim tidak kena berhadas tuh. Gitu. Jadi status hadasnya itu hanya dikenakan kepada orang muslim. Makanya kan wanita apa perempuan, laki-laki non muslim masuk masjid juga boleh begitu. Kita nggak punya urusan apa dia malam nyampur sama bininya apa kagak. Pokoknya mas muslim non muslim masuk masjid mau boleh. Masuk masjid gitu. Apa namanya, kalau dia ikut sholat Ustaz. Kalau ikut sholat ya boleh, nggak apa-apa. Badan-badan dia terserah dia mau diapain kan gitu. Cuman kalau sah apa kagak sah gitu. Sholat mah yang sah dari muslim. Kalau non muslim ikut berdiri, ikut ruku begitu ya boleh, nggak apa-apa. Cuman nyempit-nyempitin soft itu gitu. Kesian orang yang baru datang kagak kebagian gara-gara ada orang ini nih. Ada orang non muslim. Cuman boleh boleh aja.
Itu. Jadi hadas itu terkhusus kepada makhluk. Sedangkan najis ini dia adalah benda konkret yang mungkin menempel gitu. Artinya tidak dikatakan ada apa namanya orang najis enggak, tapi orang terkena najis iya mungkin gitu. Jadi najis itu tidak apa namanya bisa berdiri sendiri. Sedangkan hadas itu tidak mungkin ada kecuali pada badan makhluk. Muslim, suami, istri, dia berhubungan badan. Maka setelah berhubungan badan, kedua-duanya punya hadas. Hadasnya hadas besar. Sebab melakukan penyebab hadas tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga, najis itu dihilangin. Jadi harus dihilangkan. Nah, kalau yang namanya hadas, hadas diangkat. Nah, cara mengangkat dan cara menghilangkan najis ini yang kemudian muncul pembagian. Jadi bagaimana cara najis itu dihilangkan? Jadi dibagi oleh ulama ada najis kecil, ada najis sedang, ada najis ringan. Siapa nih yang bagi? Yang bagi yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi pembagian ada najis ringan, sedang, dan besar ini dibagi sesuai bagaimana Nabi Muhammad SAW ngajarin kita cara ngilanginnya. Jadi beda-beda. Nabi Muhammad SAW dulu ditanya sama apa namanya perempuan, ya Rasul, itu kalau anak orok saya belum makan apa-apa kecuali air ASI, cara menghilangkan najis kencingnya gimana? Kata Nabi Muhammad, yurashu min bawlil sabiyyi wa yuksalu min bawlil jariyah. Kalau air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air ASI, cukup dipercikan saja gitu. Tapi kalau air kencing bayi perempuan itu harus dibasuh sebagaimana air kencing orang dewasa. Satu waktu Nabi Muhammad SAW bilang, itu kalau dikena jilatan anjing dicuci sampai 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Gitu. Nabi Muhammad ditanya, bagaimana kalau darah? Darah dibasuh, dialirkan air sampai hilang bekasnya. Warnanya hilang, aromanya, baunya hilang begitu. Jadi bekasnya sudah tidak ada. Maka karena itu ada 3 pembagian itu. Ada najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air ASI. Jadi memang dia menyusu sama ibunya aja, belum makan apa-apa. Nih kalau kencing, ini kencingnya nih cukup dipercikan. Tapi dipercikan itu bukan berarti air kencing dipercikin, bukan. Ini ada air kencing, dielap dulu air kencingnya, begitu. Nah, bagian yang dia kencing cukup dipercikan aja, itu. Nggak perlu dialirkan air, jadi nggak perlu diguyur, cukup. Dengan catatan ini apa namanya kencingnya tuh udah hilang, gitu. Jangan dipahami ini air kencing dipercikin, ya kencingnya masih ada, begitu. Najis ini dihilangin dulu, baru dipercikan, begitu. Badan juga sama. Hilangin dulu badan yang kena air kencing, dipercikan. Baik laki-laki yang belum makan air ASI. Nah, kemudian yang kedua najis sedang. Nomor 3 dulu dah najis besar. Najis besar atau najis apa namanya ini adalah pertama babi, dan juga yang kedua anjing. Yang ketiga wa matawallada minhuma ay min ahadihuma, atau yang lahir dari salah satu keduanya. Jadi babi najis besar, anjing najis besar, atau yang lahir dari keduanya, atau salah satunya aja. Misalnya anjing selingkuh dia sama kucing misalnya gitu. Lahir tuh anjing sama kucing, jadinya apaan tuh? Ini ngikutin hukumnya hukum anjing, najis besar juga, begitu. Ada babi misalnya, dia lagi apa namanya nyoba-nyoba cara baru, main dia ke kandang ayam, begitu.
Jadi cuman bingung tuh kalau main sama ayam bertelur apa beranak tuh akhirnya tuh dia. Pokoknya kalau lahir dari salah satunya apa dari dua-duanya itu najis najis besar begitu. Ini dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, anjing itu semua badannya najis. Berarti nggak boleh dong melihara anjing. Boleh nggak apa-apa gitu kok. Yang penting kering gitu, jangan basah. Yang najis kan kalau basah. Tapi kalau tangan kita kering, anjingnya kering begitu, berarti yang bagian basah tuh dijagain tuh air liurnya. Kalau kita pegang ini anjingnya, badan tangan kita kering, anjingnya kering nggak apa-apa gitu. Yang dilarang kan dipelihara di dalam rumah. Ini larangan Syafi'i begitu ya. Kalau dipiara taruhnya di depan rumah buat jagain. Kemudian waktu pagi dia mau say hello datang kandang anjing dia oleh peluk-peluk nggak apa-apa. Kayak dengan catatan kering. Kalau basah juga nggak apa-apa. Kalau basah kan berarti najis nih. Ya tinggal dicuci. Cucinya tujuh kali begitu. Jadi biar kagak repot kalau mau ini ya pakai baju ini aja, baju APD aja gitu. Jadi yang najis bukan badannya kan APD-nya kan ya, tinggal APD-nya dicuci 7 kali kan gitu. Jadi apa namanya? Jangan dibilang Prinsip oh orang Syafi'i nggak boleh miara anjing. kayaknya Malah sahabat tuh banyak yang miara anjing. besok kamu udah tutup semua Cuman deh. kagak ada anjing yang diajak tidur bareng Apa? kagak ada gitu. Kalau kita kan anjing diajak tidur bareng begitu. Makan bareng anjing gitu. Ya kalau kita makan bareng anjing, anjing makan bareng siapa coba? Kan jadi najis besar. Ustaz, kan yang najis bukannya air liurnya doang. Jadi anjing yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW kan dulu kan hadisnya begini. Ada orang yang miara anjing gitu. Datang waktu sholat, dia mau wudhu. Nanya sama Nabi ya Rasul, saya mau wudhu. Cuman ini bejana udah keburu dijilat anjing. Ini orang yang sebelumnya juga nanya dijilat kucing. Jadi dia punya kucing. Ini kalau dijilat kucing kata Nabi Muhammad, hiya minat tawafina wa tawafat alaikum. Kalau kucing mah nggak najis. Jadi air bejana, wadah, bakul, apa ember yang airnya dijilat sama kucing diminum nggak ada masalah, suci gitu. Karena air liur kucing suci gitu. Tapi kalau ini anjing nih, nah, kata Nabi Muhammad, buang airnya, cuci bejananya tujuh tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Jadi 7 kali itu dibilah satu, dua, atau yang pertama langsung campur dengan tanah, gitu, campur dengan tanah, kemudian dibasuh basuhan pertama, dua, tiga. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad memang soal air liur. Tapi kenapa ulama Syafi'i bilangnya semua badannya? Bulu-bulunya tuh najis. Jadi bulu-bulu yang terlepas dari badan anjing itu najis begitu. Apa namanya? Ininya juga najis. Artinya kalau dia basah begitu itu najis. Kenapa dikatakan najis? Sebab begini. Di dalam tubuh makhluk ini, manusia atau hewan tuh, dia itu mengeluarkan sesuatu. Nah, yang dikeluarkan dari tubuh makhluk tuh ada yang melalui proses perubahan. Ada yang memang begitu Allah ciptakan. Jadi kagak makai berubah. Emang begitu diciptakan. Yang melalui proses perubahan tuh contohnya makanan. Masuk dia ke dalam makanan, masuk dia sebelum masuk bentuknya telur dia. Masuk ke dalam perut kita, diolah, keluarnya apa jadi telur lagi? Kan kagak. Keluarnya udah berubah. Berarti ada proses perubahan tuh di situ tuh. Gitu. Keluar apa masuknya kangkung, hijau itu. Keluarnya udah kagak hijau lagi gitu. Berarti ada proses perubahan. Barang yang keluar dari tubuh makhluk setelah proses perubahan dan menuju kepada sesuatu yang buruk gitu, kotoran, itu semua ulama sepakat hukumnya najis gitu. Maka biarpun dagingnya halal tuh kambing itu kalau nya najis gitu. Jadi jangan dianggap kalau dagingnya halal berarti tainya kagak najis gitu. Dalam mazhab Syafi'i najis. Kencing onta begitu. Kan dulu ada yang mula-mulain jualan kencing onta tuh gitu. Itu najis itu. Gitu itu najis. Nah, ada yang keluar dari tubuh makhluk
ini tidak melalui proses perubahan. Emang begitu Allah ciptain makhluk tuh. Air mata, keringat, ludah itu. Itu kan orang makan kagak makan mah beludah aja gitu. Orang lagi puasa aja ludah mulu kan gitu padahal kagak makan dia. Gitu. Malah kadang ada orang yang jadiin ludah tuh standar keberhasilan puasa gitu. Oh, teman kita puasanya hebat tuh. Emang kenapa? Gue lihat dari pagi dia ngeludah mulu gitu. Disangka kalau banyak ludah puasanya dia kagak ngerti ilmunya itu berarti. Disangka ludah batalin puasa padahal ludah mah boleh ditelan gak apa-apa. Yang kagak boleh main-mainin ludah gitu. Ludah udah dikeluarin diisep lagi. Nah tuh hukumnya begitu. Jadi yang keluar dari tubuh makhluk tanpa proses berubah, keringat kita, air mata, ini maka hukum ini, hukum ludahnya tuh ngikutin hukum badannya. Kalau badannya suci, air liur suci, ludah suci. Gitu. Jadi ya kalau kita lagi tidur tuh kan kadang ada yang ini ya, ada yang keluar tuh beberapa cairan kan ya dari mulut gitu, bukan dari mata. Kalau dari mata kan air mata tuh. Gitu. Biasanya kalau orang ngaji gitu tuh, dia nunduk begitu tuh. Saya pikir dia nunduk tuh paham begitu. Diliatin, liatin lagi ada yang netes itu rupanya. Wah, ini terharu ini dia gitu. Pas diperhatiin lagi bukan dari mata, rupanya dari mulut gitu. Itu kalau bahasa Jermannya tuh acah itu. Itu suci mengikuti badannya sebab barang ini tidak ada proses perubahan, memang begitu diciptain oleh Allah. Maka yang kayak gitu tuh ngikutin badannya gitu. Nah, ini anjing air liur yang dikeluarin disebutnya najis sama Nabi Muhammad SAW. Maka gimana kita menghukumi badannya? Orang air liurnya aja dibilang najis, oh berarti badannya najis gitu. Katakanlah enggak Ustaz, enggak bisa begitu. Pokoknya kalau yang disebut air liur aja yang najis. Iyalah air liur yang najis. Kemudian kan air liur kan adanya di mulut tuh. Itu kan menghasilkan air liur. Itu kan dia makan, dia minum, dia nempel. Itu yang nempel-nempel sama mulutnya, yang masuk ke dalam perutnya kan berarti nempel sama mulut ada najisnya juga. Berarti dia bawa itu najis ke dalam tubuhnya. Tubuhnya isinya berarti najis semua. Sebab dibawa melalui mulutnya. Begitu. Kecuali dia makan lewat perut dibolongin. Gitu. Gak pakai mulut. Bisa itu gak bilang najis gitu. Cuman kan lewat mulut semua. Gitu. Maka itu kata ulama Syafi'i, oh ini anjing najis. Jadi najisnya di situ. Sebab air liurnya itu apa namanya sesuatu yang tidak punya perubahan. Kalau dibilang najis berarti memang badannya najis. Makanya semua makhluk tuh makhluk-makhluk yang dagingnya suci, dagingnya halal dimakan, air liurnya nggak najis. Nah, kecuali yang kalau yang haram dimakan tuh kayak kucing itu butuh dalil dan banyak dalil tentang apa namanya kucing tidak najis. Jadi haram dimakan iya tapi air liurnya suci begitu. Tapi memang beda ya hukumnya antara haram dimakan sama najis itu beda. Kalau najis udah pasti haram dimakan. Tapi yang haram dimakan belum tentu najis gitu. Ini mie kan juga suci nih kagak najis, tapi kan haram dimakan gitu. Gak muat gitu. Nggak bisa dikunyah juga. Jadi beda tuh haram dimakan sama najis tuh dua hukum yang berbeda. Kalau najis pasti haram dimakan. Tapi kalau haram dimakan belum tentu najis. Ganja misalnya kan ya, kan suci itu barang untuk dikatakan najis tuh nggak ada sebab najisnya. Tapi haram dimakan gitu. Sebagian ulama tuh bilang khamar suci. Sebagian ulama. Jadi beda antara hukum najis. Itu najis tuh. Jadi dibedakan ini najis sebab cara membersihkannya beda. Yang satu najis ringan tuh dipercikan aja. Sedangkan najis besar dibasuh 7 kali. Jadi satu basuhan tuh ya kira-kira kita aja. Jadi satu guyuran rata satu. Satu guyuran lagi rata 2. Begitu terus. Sampai 7 kali gitu. Najis besar. Najis besar tadi anjing, babi. Berarti kalau kita kejilat oleh anjing, oleh babi. Tapi kalau megang anjing mah enggak. Asal kering gitu. Jadi asal tangan kita kering. Jadi kalau kering sama kering kagak najis. Itu muttafaq disepakati oleh ulama
kering yang ketemu kering tidak najis. Gitu. Sampai kita megang apa namanya? Tai kering, apa namanya? Ya apa kayak tai kering pokoknya gitu. Enggak najis. Kalau dianya kering gitu enggak. Gitu. Tapi kalau dikantongin bawa ke sholat ya sholatnya kagak sah. Karena ada najis itu. Jadi maksudnya nih tangan kita kena najis enggak? Kalau kering sama kering mah enggak begitu. Apa namanya? Nah, selain yang tadi dua namanya najis sedang. Jadi selain air kencing bayi laki-laki dan selain anjing babi itu semua najisnya itu najis sedang. Cara mensucikannya nggak cukup dipercikan, nggak perlu ditujuh kaliin. Yang penting dibasuh air hilang begitu. Basuh airnya sekali dua kali pokoknya yang penting hilang. Gitu. Apa itu? Nanah, kotoran, air kencing dan pokoknya itu. Syekh Nawawi Banten tuh punya kitab namanya Kasyifatus Saja. Beliau bilang bahwa yang namanya najis itu urusan syariat. Maksudnya urusan syariat itu kita tuh tidak punya wewenang untuk menentukan ini najis atau bukan. Emang benar. Jadi najis itu bukan ketetapan kita, tapi syariat yang menetapkan bahwa itu najis. Ada wahyunya gak bahwa ini najis? Jadi semua yang ada di buka bumi ini nih aslinya suci. Sebab Allah dalam Al-Quran bilangnya wa khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Itu dalam surat Al-Baqarah. Dan Allah ciptakan untuk kalian semua apa-apa yang ada di bumi ini. Semuanya Allah ciptain buat kita. Berarti kalau diciptain buat kita, kita boleh manfaatin. Berarti kalau boleh manfaatin, kagak mungkin najis. Sebab najis kagak bisa dimanfaatin. Maka asli hukum benda itu suci. Selama tidak ada dalil yang menetapkan ini najis. Jadi kalau nyari barang tuh kagak usah nanya najis apa kagak nih. Nggak usah. Udah pasti suci begitu. Main kemana najis apa enggak? Udah pasti suci gitu. Jadi aslinya itu suci. Nah, kata Syekh Nawawi, saking banyaknya yang suci, ini di atas muka bumi ini ternyata najis jumlahnya cuma 20. 20 benda. Termasuk najis besar, najis kecil tuh. Jadi kalau tadi kita udah sebutin air kencing bayi laki-laki, anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya, berarti sisanya 16 tuh najis. Darah, nanah, apalagi kotoran, air kencing, udah 4 tuh, udah 8 tuh. Jadi dikit itu najis gitu. Sebab najis itu ketetapan syariat, bukan kita yang netapin. Ada sesuatu yang kita bilang kotor tapi belum tentu najis. Sebaliknya ada sesuatu yang kita bilang bersih belum tentu suci. Jadi bukan perkara logika nih yang namanya najis. Kita lihat tuh apa namanya tanah kan kotor. Karena kita tahu itu kotor maka kita sering larang anak-anak kita main tanah kan ya. Jangan main tanah kotor gitu. Tapi kalau ditanya tanah najis apa suci? Suci kan ya, suci. Yang kita bilang kotor suci. Gitu. Bahkan kalau kita nggak ada air tayamumnya pakai tanah. Yang kemarin anak kita larang, sekarang kita tayamum di situ, kan gitu. Jadi itu bukan perkara logika. Sama sesuatu yang bersih juga belum tentu suci, gitu kan. Belum tentu suci. Ya khomer itu kan bersih, makanya layak dikonsumsi. Tapi suci apa najis? Kata jumhur ulama najis. Nah, anjing lah anjing kan ya. Anjing kan kalau kita lihat apalagi yang punyanya telaten gitu kan ganteng banget itu anjing. Rapi, cakep. Kadang lebih cakep anjing daripada anaknya kan. Gitu. Soal iya dia lebih ini apa namanya lebih nurut soalnya maka diperhatiin banget. Tapi najis begitu. Dia najis. Maka itu apa namanya ini najis dibagi tiga disesuaikan dengan cara mensucikannya begitu. Sedangkan hadas pembagiannya dua, yaitu ada hadas kecil, hadas besar. Dibagi dua sebab cara mengangkatnya juga beda. Cara mengangkat hadas itu entah dengan wudhu atau dengan mandi janabah. Yang diangkatnya harus dengan mandi janabah ini namanya hadas besar. Yang diangkatnya cukup dengan berwudhu namanya hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Yang pertama tidur gitu. Yang kedua adalah keluarnya sesuatu dari lubang kemaluan.
Jadi kalau kita mengeluarkan sesuatu dari lubang kemaluan, entah itu kotoran atau bukan kotoran begitu. Jadi yang keluar bukan kotoran, itu kata mazhab Imam Syafi'i tetap dia berhadas. Gitu. Misalnya apa namanya sore main apa namanya gundu ya. Itu gundunya ke tampol masuk mulut. Tampol temennya kenceng banget. Mental masuk mulut gitu. Malam perutnya rada kagak enak dia nongkrong yang keluar cuman gundu doang atuh. Gitu. Itu walaupun yang keluar itu doang bukan kotoran, bukan kan gundu bukan najis gitu. Ya nempel-nempel najis ya iya begitu. Cuman dia bukan najis ini. Tinggal dibersihin. Ah, dia tetap dikatakan berhadas. Jadi hadas kecil itu yang pertama tidur, yang kedua keluar sesuatu dari lubang kemaluan depan belakang begitu. Yang ketiga megang kemaluan, begitu. Megang kemaluan itu penyebab berhadas kecil. Jadi megang kemaluannya dengan apa, telapak tangan. Nah, yang berhadas itu megang kemaluan itu telapak tangan dalam. Ini biar tahu mana dalam mana luar nih gampang. Dirapetin tangannya, lebarin tangannya nih dirapetin, tempel begini. Ini tinggal perhatiin aja, mana yang kelihatan, mana yang kagak kelihatan. Yang kelihatan itu nih telapak tangan luar. Ini kalau yang kagak kelihatan berarti telapak tangan dalam. Yang batal wudhunya atau yang berhadas sebab megang kemaluan pada bagian yang kagak kelihatan ini nih. Gitu. Maka menyentuh kemaluan dengan sisi-sisi jari ini bukan berhadas. Dia juga nggak batal wudhunya kalau dia wudhu. Sebab sisi-sisi jari ini bukan bagian dalam. Karena kelihatan nih pas lagi gitu. Jadi pakai luar begitu, pakai apa namanya? Ini dengan catatan megang kemaluannya dengan bagian dalam dan tanpa penghalang gitu. Kalau pakai penghalang ada penghalangnya enggak. Itu yang ketiga. Jadi penyebab hadas kecil itu tidur, keluar sesuatu dari kemaluan, megang kemaluan. Yang ketiga bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Lawan jenis yang bukan mahram. Istri termasuk bukan mahram tuh. Jadi istri kita bukan mahram. Buktinya kalau dia bukan mahram kan kita kawinin kan ya. Kalau kita kawin berarti bukan mahram. Kalau mahram kan kagak boleh kita. Jadi akad nikah yang terjadi itu bukan membuat dia jadinya awalnya bukan mahram jadi mahram, enggak. Nah, dia tetap bukan mahram. Akad nikah itu ya tadammanu ibahatul wat'i. Akad yang menjamin kebolehan berhubungan begitu. Akad yang menjamin muslim boleh bersentuhan, boleh berhubungan. Kalau statusnya tetap dia bukan mahram, maka bersentuhan dengan istri tanpa penghalang pada bagian yang ada dagingnya. Jadi kalau kuku sama kuku enggak batal. Kita megang rambutnya enggak batal. Ini lagi jalan begitu, lagi musuh dari rumah udah wudhu. Lagi tiba-tiba ada anak ini apa namanya? Anak perempuan, anak ABG udah gede. Lagi pakai sepeda listrik begitu. Kenceng dia. Rambutnya nampar muka kita misalnya begitu. Wudhu kita nggak batal. Sebab yang kita pegang merambut. Jadi rambut, kuku sama gigi. Nah itu nggak membatalkan. Gitu. Iya. Jadi kalau mau romantis, mau pamit ke musola, ke masjid sama istri, adu-aduan kuku aja begitu, biar nggak bantah. Ya kan paling tetangga ngeliatin gitu. Tangga gue udah lama begitu ya. Gitu. Aduh, biar nggak batal katanya gitu. Jadi kalau bersentuhan lawan jenis yang bukan mahram tanpa penghalang. Artinya kalau pakai sarung tangan nggak batal. Pakai ada bajunya kesentuhan. Dan kalau bersentuhan tuh tidak ada yang disentuh, tidak ada yang menyentuh, dua-duanya. Jadi menyentuh apa yang disentuh, kalau dia dalam keadaan wudhu, nah itu dia berhadas begitu. Kemudian yang kelima adalah hilang akal. Pingsan itu termasuk penyebab orang berhadas kecil. Kalau hadas besar, apa namanya keluar air mani, berhubungan badan, haid, nifas dan juga melahirkan. Yang keenam kematian, gitu. Jadi kematian
Kan orang sebenarnya kematian ini kata sebagian ulama nih eh, enggak bisa disebut penyebab hadas gitu. Penyebab wajib mandi iya, tapi dia bukan hadas. Sebab orang udah meninggal kan kagak kena apa-apa, enggak kena hukum hadas apa enggak. Wajib mandi iya gitu. Cuman karena ulama disebutkan wajib mandi salah satu sebabnya kematian, orang nganggap kematian itu penyebab hadas enggak. Mandi yang dilakukan oleh jenazah, artinya pemandian itu bukan untuk mengangkat hadas, itu kewajiban bersih-bersih aja, bukan kewajiban mengangkat hadas, sebab hadasnya tidak ada, orang udah meninggal nggak ada urusan sama hadas begitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum kita tutup, kalau memang ada pertanyaan silahkan, kalau ada silahkan, kalau tidak ada kita tutup. Ada pertanyaan? Satu, dua. Pakai mic, pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya berkaitan dengan taharah ya. Tadi Ustaz bilang bahwa tanah itu kan suci sebenarnya. Nah, bagaimana Ustaz kalau eh, tanah itu bercampur dengan najis kayak pupuk kandang itu Ustaz? Itu kan udah bercampur dah. Apakah itu masih suci atau malah najis, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi yang termasuk najis adalah darah. Nah, bagaimana darah itu kalau misalnya tuh di mulut Ustadz kan gigi itu suka berdarah, ya. Itu kan pernah kejadian. Nah, apakah itu jadi mulut kita jadi bernajis dan bagaimana cara apa namanya membersihkannya? Terus yang ketiga ini berkaitan dengan tadi pakaian kena najis, misalnya kena cipratan apa kencing itu Ustadz ya. Nah, itu apakah yang dibersihkan misalnya yang terkena sedikit itu apa bagian itu aja atau seluruhnya Ustadz? Ya, terima kasih. Pertama, kalau ada pupuk, gitu, pupuk yang bercampur dengan najis, kotoran misalnya. Kalau memang betul bercampur dengan kotoran, maka hukumnya najis, gitu. Berarti tangan kita megang najis, ya kena najis, tinggal dibersihin. Sebab kan kotoran dari pupuk itu kotorannya najisnya najis sedang. Jadi cukup dibersihkan, hilang baunya, hilang sisanya, selesai. Nanti tanahnya Ustaz, ya tanahnya nggak apa-apa kena najis. Sebab nanti kan yang lahir apa yang muncul dari tanah tersebut buah. Jadi ada proses perubahan namanya istihalah. Jadi istihalah itu merubah status hukum dari yang awalnya A berubah jadi B, maka B ini tidak lagi mengambil hukum A. Contoh bangkai ayam atau bangkai tikus dah. Tikus kan najis gitu. Bangkainya najis. Kalau kita buang ini tikus, lama-lama tuh muncul dari tikus tuh apa? Belatung. Gitu. Ini belatung nih suci apa najis? Suci kata ulama. Karena proses istihalah, perubahan wujud itu. Perubahan wujud. Ada kita punya pohon cabai di rumah. Depan rumah kita nanam cabai. Cuman tiap pagi itu cabai rajin dikencingin sama kucing gitu. Tiap pagi tuh kucing kencing. Gitu. Ntar numbuhnya cabai rasa rasa kucing. Itu cabainya najis apa nggak suci? Suci. Sebab udah ada istihala gitu. Jadi pupuknya najis, yang bercampur di situ tanah yang bercampur ya najis gitu. Tapi kan kalau sudah nyampur sama tanah sudah maksudnya udah nyampur sama di apa namanya tanaman sudah tidak bisa dipisahkan lagi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal apa tadi? Oh iya, jadi darah yang keluar jadi darah yang dikatakan najis itu daman masfuha. Darah yang najis itu daman masfuha. Daman masfuha itu adalah darah yang mengalir. Artinya darah yang setitik dua titik itu dimaafkan oleh syariat. Termasuk mimisan. Nah, mimisan itu darahnya dimaafkan. Artinya aslinya darah najis. Tapi karena jumlahnya yang sedikit itu termasuk bagian dari yang al-ma'fu anhu, yang dimaafkan. Kayak kita goreng ayam. Ayam dari pasar itu kan
kadang-kadang masih ada merah darahnya, darah apa, darah dari potongan ayamnya. Nah, itu dimaafkan. Bisul, kita punya bisul lagi apa namanya, kan ada ya orang kalau punya bisul tuh dirawat sama dia gitu, ada tuh. Jadi dia nusuknya tuh pas sudah menir banget gitu. Emang itu ada apa namanya, ada kepuasan itu. Dirawat sampai menir gitu. Udah dirawat sampai 5 hari, ketonjok bocah lagi sholat di masjid. Wah, itu sakit hati banget itu dia. Itu yang keluar dari bisul tuh kan darah namanya setitik setetes, tidak mengalir. Itu dimaafkan oleh syariat. Jadi yang tidak dimaafkan itu yang dikatakan najis daman masfuh begitu. Jadi apa yang ada di mulut kita nih darah, ya nggak ada masalah. Kalau bisa dikeluarin. Kalau emang tertelan ya juga tidak ada masalah begitu. Kemudian yang ketiga, kalau terkena najis baju kita, maka yang dibersihkan tuh yang mana? Sebahagian najis itu aja. Misalnya kita lagi jalan, kemudian bagian ini nih kena tai burung misalnya, maka buang ini tai burungnya, lalu bekas ke tai burungnya tinggal dicuci, dialirkan air. Udah, selesai, kita bisa sholat. Gitu. Masih basah, nggak apa-apa masih basah. Yang penting kan udah hilang najisnya. Gitu. Jadi tidak mesti satu satu baju dibuka di ini semua, enggak. Jadi cukup bagian yang itu saja yang kena najisnya saja. Oke? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin agak lompat Ustaz. Kalau dalam tawasul biasanya kan kita tahu ada salah satu hadis Nabi Ustaz, kalau ternyata Nabi itu selalu melaksanakan bekam ya Ustaz. Kemudian ada sahabat Nabi yang kemudian memakan darah bekamnya Nabi gitu. Bahkan ada juga yang sahabat itu menghirup keringatnya Nabi gitu ya, atau bersentuhan dengan keringatnya Nabi. Kalau bab hadis dan tadi hadas dan najis kita, kalau dia sudah sebenarnya itu najis sedang, orang yang tadinya memakan darahnya Nabi itu dan itu bercampur dengan darahnya dia, seharusnya kan dia menjadi susah kan seumur hidupnya kan Ustaz. Tapi ternyata dalam hadis tersebut Nabi malah ketawa gitu ya. Kalau ada sahabat Nabi yang meminum tadi itu, kamu mendapatkan keberkahan tidak sakit perut seumur hidupmu gitu. Nah, itu kira-kira gimana Ustaz? Iya, betul. Ini termasuk daripada kalau bahasa ulamanya itu mustasnayat, pengecualian. Jadi tadi kita bilang tuh kotoran tuh najis yang keluar dari tubuh makhluk dan dia kotoran itu najis. Tapi dikecualikan khusus fadolatul anbiya, kotoran dari para nabi itu tidak termasuk najis gitu. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi semua nabi itu diberikan kekhususan bahwa memang kotorannya tidak najis gitu. Tapi ini kekhususan ini apa namanya tidak sering apa namanya, bukan berarti tidak diomongin supaya orang kagak nyari-nyari begitu. Kagak nyari-nyari. Tapi terjadi begitu. Jadi keringat, kalau keringat kan emang aslinya bukan kotor, aslinya bukan najis gitu. Jadi semua yang keluar dari tubuh Nabi, bil khusus Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada yang kotoran, tidak ada yang najis gitu. Darahnya bukan najis, kotorannya bukan najis. Bahkan ada kitab namanya tuh apa namanya, Mafahim Antusoha, karangan Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, itu disebutkan bahwa salah satu kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu ada orang yang minum air kencingnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ini khusus beliau ya, jadi jangan coba-coba nih kemudian mentang-mentang ustaz, mentang-mentang kiai begitu, kencingnya jadi apa namanya, jadi ramuan kah? Gitu. Jadi Nabi Muhammad nyuruh orang ini buang ini air kencing di tempat yang orang kagak ada yang lihat gitu. Akhirnya beliau buang, beneran dibuang ke tempat yang orang kagak ada lihat. Dia buangnya ke perutnya, ke dalam perut gitu.
Dan Nabi Muhammad SAW tidak menegurnya gitu. Dan betul memang sepanjang hayat beliau itu tidak pernah kena sakit perut begitu. Termasuk apa namanya siapa Ummu Salamah yang kalau Nabi Muhammad tidur beliau tuh bawa botol nadangin keringatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata keringatnya Nabi Muhammad tuh jadi minyak wangi begitu. Itu berarti Nabi Muhammad tidurnya kagak pakai AC itu keringat Nabi. Maka kalau kita di rumah nih kagak ada AC nggak apa-apa, itu tanda-tanda kenabian. Jadi jadi Nabi Muhammad juga dulu tidur keringetan kan begitu. Jadi jadi semua yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad, ucapan, perkataan, pandangan dia pegang begitu. Bahkan ada cerita, oh kelamaan cerita jam 1 lah, kapan waktu kita terusin lagi. Jadi pada intinya dikhususkan, jadi dari para badan Nabi dan badan para Nabi yang keluar dari tubuhnya tidak ada yang najis. Dan ini kesepakatan semua ahlus sunnah wal jamaah ulamanya bahwa yang keluar dari badan para Nabi itu bukan najis gitu. Wallahu taala alam. Sudah ya, insyaallah. Lagi Ustaz, dari peserta online. Sudah tercukupi Pak Salim. Tafadhol Mas Fikran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, maaf, mungkin sedikit sharing dan juga bertanya, Ustaz, terkait dengan batalnya wudhu ketika kita bersentuhan dengan yang bukan mahram. Tadi kan Ustaz mutlak mengatakan batal, sedangkan kan ada beberapa mazhab yang tidak batal. Contoh Imam Hanafi, beliau menyebutkan bahwa bersentuhan kulit dengan laki-laki dan perempuan tidak batal mutlak. Berdasarkan hadis dari Abu Dawud yang Aisyah bersentuhan dengan Rasulullah dan Rasulullah tidak wudhu setelah bersentuhan dan tetap sholat. Nah, sedangkan mazhab Maliki dan Hanafi, Maliki dan Hambali menurut saya itu sama, yaitu berpendapat bahwa bersentuhan dengan bukan mahram itu membatalkan jika ada syahwat, bahkan meskipun yang bukan mahram itu belum balik, tapi kalau ada syahwat itu sudah batal. Nah, kecuali Imam Syafi'i yang seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Nah, untuk itu mungkin kami butuh apa ya, penegasan saja dari Ustaz, mengingat ketika kami haji atau umroh kan kami juga tidak mutlak menggunakan mazhab Syafi'i, tapi kami menggunakan baik itu mazhab Hanafi gitu. Artinya tidak membatalkan, karena ketika kita sholat di Masjidil Haram itu tidak mungkin kembali kita akan berwudu jika bersentuhan. Nah, untuk itu kami mohon kepada Ustaz mungkin arahan atau misalkan pandangan yang lebih tepat, meskipun kami mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i di Indonesia, tapi apakah mazhab lain masih bisa berlaku ketika kita bersentuhan dengan bukan mahram, begitupun dengan ketika kita menyentuh anjing tadi seperti yang saya sampaikan, karena mazhab yang lain pun tidak mutlak membatalkan wudhu ketika bersentuhan kecuali kena liur gitu ya Ustaz ya. Nah, jadi mohon arahan Ustaz terkait perbedaan pendapat dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum Ustaz. Iya, betul memang. Jadi batalnya wudhu daripada bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak disepakati. Cuman kan perbedaan pandangan ini memang dibutuhkan pada kondisi-kondisi tertentu. Dalam keadaan normal tuh orang kudu punya warna ibadahnya gitu. Harus punya pakem lah bahasanya. Ngajinya sama siapa Mas? Itu bahasanya. Kok ini kemarin megang sini kagak langsung ini aja begitu. Jadi dalam setiap majelis kita sampaikan satu pandangan agar jadi tanggung jawab. Karena beribadah kan kudu memang bertanggung jawab. Jadi apa yang disampaikan tuh ada tanggung jawabnya. Tapi ketika mau kemudian ada kondisi berbeda, contoh nih, jadi keluasan pandangan itu memang diperlukan, apalagi bagi seorang kayak saya begitu ya, yang berhadapan dengan banyak orang. Kita belajar di fikih Syafi'i, wudhu tuh kudu tertib.
muka dulu, habis itu tangan, habis itu pala, baru kaki. Tiba-tiba datang orang, Ustaz, saya ini sejak dari umur 30-an gitu. Saya kalau wudhu tuh kagak tertib begitu. Ini tadi Ustaz bilang kan tertib itu rukun hak. Jadi sholat saya bagaimana Ustaz? Gitu. Ini orang kalau kagak punya ilmu kan jadi, oh Pak Haji salah itu 30 tahun ya. Kotor semua itu 20 tahun. Gitu. Tapi kalau dia punya ini, insya Allah sah. Sebab rukun tertib itu tidak disepakati. Kata Imam Abi Hanifah, rukun wudhu asal semua anggota tubuh wudhu dibasuh, kagak tertib nggak ada masalah. Nah, cuman Bapak besok-besok pakai Syafi'i begitu. Diarahkan seperti itu. Apa namanya? Ada orang datang, Ustaz, saya punya abang saya baru insaf begitu. Dulu preman gitu. Nongkrongnya sering nongkrong di Air Petra gitu. Nongkrong di Air Petra. Dia mau sholat Ustaz, cuman Fatihah kagak bisa. Gitu. Ini kalau orang taunya Syafi'i doang, ya udah kagak usah sholat dah, beresin Fatihah dulu kata gitu. Orang udah mau tobat suruh kagak sholat, kagak sah sholat kagak pakai Fatihah begitu. Ini kan repot juga. Maka dalam hal ini sholat aja nggak apa-apa. Terus bacanya apa? Baca ayat apa aja yang dia bisa. Dia bisa di Al-Quran surat apa? Ya paling dia bisa baca kuliah doang. Kuliah juga cuma 2 ayat doang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Udah begitu doang itu apalnya gitu. Nggak apa-apa diulang-ulang aja. Sebab rukun sholat itu kata Imam Abi Hanifah yang penting ayat Al-Quran. Gitu. Ini keluasan pandangan penting. Tapi perbedaan pandangan ini tidak bisa kemudian disampaikan segitu-gitunya. Akhirnya orang kemudian malah apa namanya nyari-nyari begitu. Nyari-nyari. Oh kayaknya kayak gini enak nih begitu. Maksudnya begini, ketika orang sudah tahu A, B, C, D, punya kecenderungan untuk bikin pandangan baru. Ini yang kemudian jadi masalah. Makanya dari dulu tuh ustadz-ustadz, guru-guru kagak mau nyampein A, B, C. Pokoknya satu pakem aja dulu. Gitu. Nanti kondisi tertentu baru. Kalau orang udah pada tahu A, B, ini kata Hanafi bilang begini, ini bilang begini, ini bilang begini. Kayaknya kalau begini mah nggak apa-apa gitu. Akhirnya muncul pandangan baru. Gitu. Kata Syafi'i nikah mah nggak mesti pakai mahar, yang penting ada wali sama saksi. Gitu. Kata Hanafi wali mah kagak perlu, yang penting saksi sama maharnya. Gitu. Kata Hambali itu apa namanya saksi sama apa wali itu wajib itu gitu. Nah, kalau gitu kita bikin pandangan baru aja. Wali kagak perlu, saksi kagak perlu, mahar kagak ada, susah gitu. Itu yang dikhawatirkan ulama untuk kalau tidak diberikan satu pakem begitu. Nanti dalam keadaan tertentu orang tidak bisa mengamalkan pandangan yang dia pelajari, boleh keluar dari pandangan itu gitu. Dengan tujuan melancarkan ibadah. Ini contoh ya, kayak di Syafi'i ya. Semua ulama Syafi'i bilang najis itu kalau udah hilang itu wajib tetap tempatnya wajib dibasahin air. Dibasahin air, dikenain air. Ini misalnya nih, HP kita nih. Ini HP-HP-nya ke nama anak kita begitu. Sama anak kita. Kita lap pakai tisu udah hilang tuh. Cuman kata Syafi'i belum suci ini. Sebab mazhab Syafi'i mewajibkan dialiri air. Mau gak kira-kira ini HP direndam gitu. Gitu. Nah, untuk dalam hal ini maslahatnya sama mafsadat lebih gede mafsadatnya. Maka kita pakai ini ada pandangan Imam Abi Hanifah yang bilang kalau yang penting najisnya hilang sudah cukup benda itu najis. Kayak tadi kan saya bilang tuh ada kotoran. Ini kotorannya dihilangin sebenarnya udah cukup kata Hanafi. Nggak cuma kata Syafi'i nggak. Airin itu tempatnya. Gitu. Emang Syafi'i mewajibkan itu. Nah dalam hal ini juga sama. Bersentuhan dengan lawan jenis. Memang muncul perdebatannya sebab kalimat lamastumun nisa dalam Al-Quran. Lamasa yulamis itu artinya apa? Kata Imam Abi Hanifah artinya adalah
berhubungan badan. Jadi kalau bersentuhan nggak najis gitu. Kata Imam Ahmad bin Hambali sama Imam Malik, ini bersentuhan jika dibarengi dengan syahwat. Jadi kalau ada syahwatnya batal. Kalau nggak ada ya enggak. Syahwat tuh kalau kita megang ngederet tuh, itu ada syahwatnya tuh. Itu batal. Tapi kalau Syafi'i enggak, pokoknya bersentuhan. Kenapa tidak ada syarat syahwat apa enggak? Karena bahasa dalam Al-Qur'an lama sayulamis itu artinya memang bersentuhan. Jadi Imam Syafi'i itu kalau orang ini kalau kita belajar bahasa Arab itu ada istilah asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Syafi'i itu jadi dalil kalau orang mau belajar bahasa Arab, dalilnya itu Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ini tumbuh di namanya ahli bahasa. Jadi eh, soal omongan Syafi'i terbaik terkait mana bahasa itu udah paling top begitu Syafi'i itu. Sebab Al-Qur'an kalau diartikan menyetubuhi atau bergaul, itu Al-Qur'an kagak bilang lama sayulamisu. Al-Qur'an bilangnya mas saya mas. Dulu Sayyidah Maryam ngomong sama Allah gimana? Kaifa yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak padahal saya belum pernah disentuh. Disentuh di situ artinya digauli. Saya belum pernah disentuh sama siapapun. Al-Qur'an pakai kalimatnya massa. Yamsasni bashar. Massa. Massa ya mas gitu. Tapi kalau di sini ini artinya lamas. Dan Al-Qur'an tuh kagak aiu. Jadi kalau Al-Qur'an tuh pakai satu istilah ini itu konsisten. Oh, berarti Al-Qur'an bilangnya ini bukan berhubungan, ini bersentuhan gitu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal mensyaratkan adanya syahwat gitu. Sebab Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kasus memang beliau pernah diriwayatkan cipika-cipiki kalau bahasa kitanya gitu. Sebelum sholat ke beberapa istrinya. Begitu, sebelum sholat ke beberapa istrinya. Kata Imam Syafi'i, iya itu benar ada riwayatnya. Cuman kan tamar. Bisa jadi cipika-cipikinya kagak kulit ketemu kulit. Bisa jadi make penghalang. Gitu. Make penghalang. Toh kalaupun tidak make penghalang, Nabi Muhammad itu amlakukum lil irbah. Orang yang paling pandai menjaga syahwatnya. Jadi kalau dia megang pasti nggak ada syahwatnya. Karena dia paling pandai menjaga syahwat. Sedangkan bagi kita kalau dikatakan tidak bersyahwat, ini rada susah. Sebab syahwat itu bukan pengikut, tapi akibat. Syahwat itu bukan pengikut. Jadi orang bersentuhan awalnya emang nggak pakai syahwat. Cuman syahwat itu muncul setelah bersentuhan. Jadi kalau disyaratin tanpa syahwat, ya gimana? Ya emang kagak ada syahwatnya. Syahwat mah bukan pengikut, tapi syahwat itu adalah akibat gitu. Jadi ini apa namanya defense-nya Syafi'i begitu. Nah, cuman kita nih dalam masalah ini gimana Ustadz kalau di Mekah kan dimaklumi kan gitu sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari. Dan itu dalam mazhab Syafi'i kan ada penyebab keringanan syariat. Penyebab keringanan. Jadi yang awalnya A diringanin gitu. Salah satu sebabnya ini tidak mungkin bisa dihindari. Kita tawaf di Masjidil Haram kan ya. Nggak mungkin bisa menghindari. Itu tangan kita walaupun kita udah kekepin begini tuh kalau tawaf Bapak Ibu yang pernah haji umroh itu kan tetap aja kan ya. Kita kekepin begini rupanya kita dibawa ketek orang mana tahu kan gitu. Iya tetap kena juga gitu. Jadi susah. Maka kalau harus setiap bersentuhan wudhu, wah ini repot ini. Maka dalam hal ini kita keluar dari pandangan yang kita gak pernah diajarin kan gitu. Kita kan gak diajarin itu. Tapi untuk kemaslahatan ibadah kita pakai pandangan ini secukupnya aja. Maka ketika dia sa'i gitu, karena kan sa'i kan nggak perlu wudhu. Ketika datang waktu sholat dia harus wudhu. Sebab tadi terjadi penyebab batalnya wudhu. Gitu. Saya waktu itu umroh sama jemaah saya bilang gitu. Kalau lagi tawaf nggak apa-apa bersentuhan juga. Karena nggak mungkin bolak-balik mulu. Yang kita anterin ke WC, masuknya di pintu mana, keluar mana, bingung. Begitu.
Kan Masjidil Haram biasanya pintunya sama semua gitu. Iya, kita anterin tuh ketemunya di hotel. Pak Ustadz kenapa ninggalin saya? Lah aku kagak nungguin lo gitu. Itu repot tuh. Maka ketika selesai tawaf, kepentingan untuk memakai pandangan Hambali selesai sudah. Maka ketika sa'i kita balik lagi jadi Syafi'i. Wudu lagi begitu. Gitu. Jadi ketika mau sholat maksudnya bukan wudu buat sa'i karena sa'i kan nggak butuh wudu. Tanpa toharoh sa'i boleh. Maksudnya ketika datang waktu sholat kan sa'i berhenti tuh. Wudu lah begitu. Oke. Jadi memang kita apa namanya beribadah dengan satu corak, tapi dalam keadaan tertentu kita tidak pernah dilarang untuk mengambil pandangan yang berbeda. Yang penting bukan untuk mencari yang enak-enak aja begitu. Oke? Wallahu taala alam. Ada lagi? Pertanyaan dari peserta online. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kalau menyentuh kemaluan anak, itu mungkin umurnya sebelum balik lah ya, sekitar Iya. umur 3, 4 sampai 5 tahun. Misalnya sedang membersihkan kemaluan anak itu ketika sedang pis atau buang air besar, apakah membatalkan wudhu, Ustadz? Iya, sama. Kalau dalam Syafi'i tidak membedakan apakah dia kemaluan anak kecil atau anak besar. Apakah dia kemaluan dirinya sendiri atau kemaluan orang lain. Kalau dia megang kemaluan, batal wudhunya. Termasuk kemaluan anak kita. Kita udah beres wudhu, mau berangkat ke masjid, mau ke musola, begitu. Teriak anak kita, papa, gitu dari WC. Cebokin, gitu. Kan megang itu wudhunya batal gitu. Yang tidak batal tuh kemaluan hewan. Jadi kalau kita megang kemaluan hewan, udah siap mau berangkat ke musola, sore-sore tuh asar kita dengar ayam kita bukokok mulu. Wah, ini betelor nih kan gitu. Kita lihat tuh dalamnya, kita ambil telurnya, kita longok lagi tuh. Gitu. Biasa kan ada yang iseng tuh dioles-oles lagi tuh. Itu nggak bakal wudhunya karena yang dimaksud tuh kemaluan manusia depan belakang gitu, kemaluan manusia depan belakang. Jadi walaupun dia anak kecil itu penyebab hadas. Oke. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.